I'm finally facing it all, fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memperlihatkan mengenai aplikasi bibit investasi. Jadi di sini saya akan memberikan informasi dari keuntungan investasi yang sudah saya review sebelumnya ya. Di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu di portofolio saya. Oke, di sini saya memilih dari reksadana. Oke, buat teman-teman yang ingin melihatnya, saya memilih dari rekomendasi robo yang saya pilih 70% untuk saham, kemudian obligasinya 20%. Dan untuk pasar uangnya saya hanya memberikan 10% saja untuk pasar uang. Jadi seperti ini, kalian bisa melakukan investasi dari salah satu perusahaan tertentu ya. Katakanlah seperti ini, saya akan mencontohkan di pasar uang ya. Kita masuk ke pasar uang. Jadi kalian tidak melulu harus melakukan investasi di menu investasi sekarang ya. Karena ini jika teman-teman melakukan atau menambahkan investasi dari investasi sekarang ya di menu di bawah ini di tombol hijau, artinya kalian akan mengikuti dari rekomendasi robo yang dipilih sesuai dari rekomendasi atau robot aplikasinya, dan itu memang salah satu yang bisa kita gunakan jika kita ingin mengikuti robo dari sistem aplikasinya. Namun jika teman-teman ingin melakukan investasi sendiri atau kalian memilih dari beberapa perusahaan yang tersedia, katakanlah di sini saya akan melakukan investasi di obligasi ya. Nanti akan saya perlihatkan keuntungan dari obligasi. Nah, ini ada beberapa pilihan reksadana yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini seperti Manulife obligasi unggulan kelas A, kemudian ABF Indonesia Bond, kemudian Skoder, kemudian Manulife kembali dan Majoris. Dan di sini untuk discover more kalian bisa melihat beberapa reksadana yang lain juga, dan ini banyak sekali ya, dari total om, kemudian expense ratio dan return per 1 tahunnya. Dan di sini saya melakukan percobaan investasi di obligasi ya. Saya kemarin memilih dari fund reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ya. Kita dilihat detailnya. Nah, mengapa saya memilih reksadana ini? Dikarenakan melihat dari keuntungan return per 1 tahunnya, ini memiliki return plus 9,99%, dan untuk drop downnya hanya 3,56%. kemudian expense rasionya cukup kecil juga, jadi 0,22%, dan total omnya ini 4,52 triliun ya temennya. Jadi cukup banyak sekali dari jenis produk obligasinya ya. Mengapa di sini saya memilih merekomendasikan obligasi? Selain memiliki resiko yang rendah, untuk produk dari obligasi ini juga memungkinkan kalian memiliki keuntungan yang cukup banyak juga ya. Kita akan lihat langsung di sini keuntungan yang sudah saya dapatkan dari obligasi reksadana ini. Nah, di sini kita masuk ke saldo portofolio saya, kemudian masuk di dana pensiun. Oke, di sini saya membuat reksadana atau perpisahan dari investasi yang saya lakukan. Untuk dana tabungan saya mulai berinvestasi 300.000 dan ini sudah masuk ya. Saya memilih di Sukor Invest Syariah Equity Fund ya. Kalian bisa pilih saja sesuai dari keinginan kalian ya, sesuai dari robo jika kalian ingin mengikuti dari robo aplikasinya. Kita akan masuk ke dana pensiun, kemudian di sini kita akan masuk ke obligasi ya. Kita sudah melihat di sini untuk obligasi saya sudah menaruh kurang lebihnya 1 juta rupiah ya, dan di obligasi saya menaruh saham dari ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini kurang lebihnya 1 minggu yang lalu ya, saya melakukan investasi di saham reksadana ini, dan di sini saya mendapatkan keuntungan Rp 5.803 rupiah. Jadi di sini penambahan keuntungan saya kurang lebihnya 0,58%, ini per setiap minggu dari 1 juta investasi yang sudah saya tanamkan di reksadana ABF Indonesia Bond Index Fund ya. Ini yang memiliki dari rasio penambahan per 9,99% dari return per tahunnya. Oke, teman-teman bisa dicoba saja jika kalian memiliki dana yang cukup banyak, katakanlah 10 juta lebih. Kalian bisa juga tanamkan di ABF Indonesia Bond Index ini, karena kita akan melihat dari grafik ABF ini ya. Kita lihat dari per 5 tahun atau 10 tahun ya. Dari 3 tahun saja ini untuk ABF nya hanya memiliki penurunan saham atau market dari grafiknya ini hanya sedikit saja temennya. Kebanyakan ini mengarah ke naik atau penjualannya memang cukup stabil juga. Dan kita akan lihat di 5 tahunnya, dan 5 tahun pun ini tidak ada penurunannya, hanya sedikit saja. Jadi teman bisa perkirakan saja kalau memang dari ABF ini 1 hari atau seminggu ke depan kalian mengalami kerugian, mungkin dari saldo atau investasi kalian minus, kalian bisa jual terlebih dahulu ya, atau kalian bisa pindahkan. Nah, setelah di sini kalian mendapatkan
Ya, jadi seperti ini kalian bisa kira-kira saja temennya dari jangka penurunan berapa hari atau berapa minggu. Selanjutnya di sini akan naik kembali. Kalian bisa tanamkan kembali investasinya di APF Indonesia Bond Index ini, atau mungkin perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan setelah penurunan dari grafik rasionya. Kita lihat juga di grafik 10 tahun yang lalu ya, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Kalian bisa pahami saja. Untuk menganalisanya itu sedikit susah temen ya, karena ini tidak melulu kalian akan mendapatkan keuntungan dari per tahun ataupun per bulan, namun kalian pun akan mendapatkan kerugian di kemudian hari, dan itu memang beberapa hal yang harus kita ambil dari resiko investasinya. Tidak apa-apa, jadi alangkah baiknya kalian bisa mengambil tingkat resiko dari obligasi dan pasar uang saja jika teman-teman ingin menanam saham untuk dana pensiun ya. Tidak direkomendasikan kalian memilih dari saham atau jenis obligasi reksadana saham, karena ini memiliki risiko yang tinggi sekali ya. Ini saya hanya memasang dari Sukor Invest secara equity fund Rp500.000 ya. Oke, di sini untuk dari peningkatan per tahun dan penurunan per tahun ini cukup banyak sekali. Kalaupun kalian mendapatkan keuntungan kemudian kalian tidak cepat-cepat menarik dana dari investasi ini, sudah tentunya kalian akan mendapatkan kerugian juga di kemudian hari, dan itu memang sayang sekali teman. Untuk mencegah itu, jika teman sudah mendapatkan keuntungan berapa persen dan itu memang sudah cukup banyak, silakan kalian bisa ambil saja sebagian keuntungannya, kemudian kalian bisa pindahkan di reksadana yang lain ya. Jadi mengenai dari keuntungan obligasi kurang lebihnya hanya seperti ini ya. Untuk obligasi ini per satu minggu saya mendapatkan keuntungan Rp5.803 dari jumlah investasi Rp1.000.000. Ini kurang lebihnya hanya seperti saja mengenai review dari obligasi reksadana di aplikasi Bibit. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.